Saudaraku, setelah 6 hari Yesus Kristus memberitahukan perihal kesengsaraan mati dan kebangkitannya kepada para muridnya. Yesus mengajak Yakobus, Petrus, Yohanes untuk menyendiri ke bukit dan berdoa. Mereka berada di beberapa jauh dari Yesus, lalu Yesus berdoa di tempat yang menyendiri. Pada waktu Yesus berdoa, para muridnya menyaksikan bahwa di sebelah kanan kiri Yesus itu tampak Elia, tampak Musa. Bertiga di sana saling berbincang-bincang, dan para muridnya menyaksikan perubahan dari baju yang dikenakan oleh Yesus, dan juga Musa dan Elia begitu mencolok, begitu putih dan bercahaya. Bahkan Markus berkesimpulan sesuai dengan informasi dari ketiga orang itu bahwa tidak ada alat yang bisa membuat baju sebersih itu, seputih itu, sebercahaya itu. Ketika mereka sedang menyaksikan itu, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kuperkenan, dan dengarlah dia." Petrus berinisiasi bahwa dia akan membangun kemah khusus buat Yesus, khusus buat Musa, khusus buat Elia. Pengalaman ini betul-betul luar biasa dan dahsyat bagi Petrus, sehingga ia ingin mengabadikan pengalaman itu dengan membuat monumen kemah Yesus, kemah Musa, kemah Elia. Kemah Yesus, kemah Elia, kemah Musa. Petrus mengungkapkan kata-kata itu sebab ia tidak tahu apa yang seharusnya dikatakan, karena kekaguman, ketakjuban, dan juga ada unsur rasa takut dan gemetar di situ. Sehingga ia mengatakan, "Guru, Rabi, aku akan membangun kemah khusus untukmu, khusus untuk Elia, khusus untuk Musa." Memang itu pengalaman yang luar biasa. Sekaligus itu menjadi legislasi kebenaran pengakuan Petrus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Keyakinan mereka semakin teguh dan mendalam terhadap Yesus Kristus, dan mereka berikhtiar untuk mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Yesus Kristus. Apalagi mereka mendengar supaya mengikut dan mendengarkan Yesus Kristus. Maka ketika murid yang menyaksikan itu betul-betul merasakan kegembiraan, keharuan, sukacita, kekaguman, dan rasa hormat yang luar biasa kepada Yesus Kristus, sehingga timbullah keinginan untuk mengabadikan itu dengan membuat monumen. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman rohani kita dalam kehidupan kita semestinya menjadi monumen yang selalu mengingatkan kita untuk selalu intim dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita semakin jelas mendengar apa yang Ia maksud lagi dan di dalam kehidupan kita, supaya kita bertindak selalu dan selalu mengikuti apa yang diperintahkannya, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan supaya kita hidup sesuai dengan dedikasi dan komitmen yang sudah kita buat, yaitu untuk mendengar dan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semuanya. Tidak semua orang mengalami pengalaman seperti Petrus, seperti Yakobus, seperti Yohanes, tetapi setiap orang yang percaya kepadanya secara pribadi dan secara subjektif pasti mengalami pengalaman rohani, perjumpaan dengan Yesus Kristus secara pribadi, dan itu menjadi momentum yang indah dalam hidupnya, sebab tidak ada pengalaman yang terindah melampaui daripada ketika kita mengenal Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat. Karena itu menjadi momentum yang menentukan hidup kita, masa depan kita, bahkan kehidupan kita setelah kita mati. Berbahagialah orang-orang yang memahami pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan dan selalu menjalani kehidupan dekat dengan Tuhan, sehingga selalu tahu dengan jelas dan pasti apa yang Tuhan mau
dan dapat bertindak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan kiranya namanya selalu dipermuliakan dalam kehidupanmu melalui sepak terjang dan seluruh kiprah hidupmu. Haleluya.